Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang merasakan beriman, mengaku beriman, baik hubungannya dekat, jauh atau menengah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Cek keadaan takwamu, cek kuota takwamu, cek pulsa takwamu, cek bekal takwamu. Kenapa ini penting kata Allah disampaikan? Inilah selanjutnya evaluasi tajam yang dihujamkan dalam hati kita. Perhatikan kalimatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa takwa ini penting ditingkatkan? Kata Allah, coba cek diri kalian yang telah lama menjalani kehidupan. Mungkin ada yang belasan bahkan puluhan tahun, bahkan lebih daripada batas kuota yang barangkali standar kehidupan manusia. Ada yang di atas 100 tahun. Kata Allah, coba dicek selama mengalami perjalanan hidup itu. Setiap perganti tahun, datang tahun baru, datang tahun yang baru lagi, datang tahun yang baru lagi. Kata Allah, pernahkah terbersit dalam benakmu, dalam jiwamu, persiapan untuk menyongsong datangnya ghad? Dimaksud dengan ghad di sini yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, tibanya hari kiamat, tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bebasnya tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, hei, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, tahun baru, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu, yang telah menghasilkan dan mengumpulkan dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada anda, ragam harta benda yang sudah anda koleksi, rumah yang luas, kendaraan yang begitu membentang dengan ragam yang sangat luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh. Demi Allah saya katakan, kalau anda wafat di hari ini, bagaimana hisab anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapannya kata Allah? Dan kiamat terkecil itu kematian. Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Semua ulama sepakat kiamat terkecil. Kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau anda wafat besok, persiapannya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimat nafsunnya tidak menggunakan alif lam, nakirah. Kata para ulama tafsir, kalimatnya tidak menggunakan alif lam untuk memberikan kesan dan pesan kepada kita. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Itulah rahasianya kenapa di ayat ini kata nafsun tidak menggunakan alif lam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa anda, dengan hati anda, dengan kolbu anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga, kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga.
Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah.